Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membagikan koneksi antar materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Perkenalkan, nama saya Rangga Pamungkas selaku calon guru penggerak angkatan 11 dan Ibu Palupi Dewi Sari selaku pengajar praktik saya dan juga Ibu Kiswandari selaku fasilitator saya. Koneksi antar materi dari modul 1.1 diantaranya adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan juga budaya positif. Kesimpulan saya mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru adalah pilar utama dalam membangun budaya positif di sekolah. Konsep-konsep seperti disiplin positif, motivasi perilaku, dan restitusi memberikan kerangka kerja yang kuat bagi guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inspiratif. Kaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sangat tampak konsep ing ngarso sung tulodo atau di depan menjadi contoh, ing madya mangun karso atau di tengah membangun semangat, dan tuturi handayani atau yang dimaksud di belakang memberi dorongan. Itu menjadi landasan bagi guru untuk menjadi teladan, motivator, dan fasilitator bagi siswanya. Disiplin positif misalnya sejalan dengan prinsip ing madya mangun karso, di mana guru berupaya membangun motivasi intrinsik siswa agar mereka mau belajar dan berperilaku baik. Kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak dan juga visi guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak juga saling melengkapi. Guru penggerak diharapkan mampu menciptakan inovasi pembelajaran yang berpusat pada siswa, serta menjadi agen perubahan di sekolahnya. Konsep-konsep seperti keyakinan sekolah atau kelas dan segitiga restitusi dapat menjadi alat yang efektif bagi guru penggerak untuk mewujudkan visi mereka. Visi guru penggerak yang menekankan pada kepemimpinan, pembelajaran, kolaborasi, dan refleksi diri sejalan dengan upaya menciptakan budaya positif di sekolah. Konsep-konsep inti ini seperti disiplin positif, motivasi perilaku, dan restitusi memberikan alternatif yang lebih konstruktif dibandingkan dengan hukuman fisik atau psikologis. Disiplin positif menekankan pada pembentukan karakter siswa melalui dialog, kesepakatan, dan konsekuensi logis. Motivasi perilaku membantu guru memahami mengapa siswa berperilaku tertentu dan bagaimana cara merangsang perilaku positif. Posisi kontrol restitusi memberikan kerangka kerja bagi guru untuk membantu siswa memperbaiki kesalahan mereka dan belajar dari pengalaman. Segitiga restitusi ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu memperbaiki ataupun mengubah orang yang gagal karena berbuat kesalahan dan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, melibatkan pengakuan dan penerimaan perasaan serta tindakan murid. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu mengajak siswa menemukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar keyakinan dan kesepakatan bersama. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan.
Secara keseluruhan, peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah sangatlah kompleks dengan multidimensi. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik karakter, motivator, dan fasilitator. Dengan mengimplementasikan konsep-konsep yang telah dibahas, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, menyenangkan, dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan siswa. Refleksi setelah mempelajari modul budaya positif. Pemahaman saya tentang konsep-konsep inti seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, dan lainnya semakin mendalam. Saya menyadari bahwa menciptakan budaya positif di kelas tidak hanya sekedar memberikan hukuman ataupun penghargaan, tetapi lebih kepada membangun hubungannya yang positif dengan siswa, memahami kebutuhan mereka, dan memberikan mereka kesempatan untuk belajar dari kesalahan. Hal yang paling menarik adalah konsep segitiga restitusi. Saya baru menyadari bahwa dengan memahami kebutuhan siswa, memberikan pilihan, dan mengaitkan pilihan dengan konsekuensi, saya dapat membantu siswa bertanggung jawab atas tindakan mereka. Konsep ini juga membantu saya melihat bahwa setiap perilaku siswa memiliki akar penyebab yang perlu digali. Sebelum mempelajari modul ini, saya seringkali berfokus pada aturan dan hukuman untuk menjaga ketertiban kelas. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa pendekatan yang lebih positif dan kolaboratif akan lebih efektif dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Saya mulai lebih memperhatikan kebutuhan emosional siswa dan berusaha membangun hubungan yang saling percaya dengan mereka. Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol penghubung agar siswa yang berbuat salah tidak mengulanginya lagi, tapi itu menyakiti perasaan murid. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya mulai lebih sering menggunakan posisi kontrol manager. Saya merasa bahwa dengan memberikan siswa lebih banyak kesempatan untuk berpikir kritis dan menyelesaikan masalah akan membuat siswa termotivasi dan terlibat dalam pembelajaran. Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol penghukum agar siswa yang berbuat salah tidak mengulanginya lagi dan bisa jadi menyakiti perasaan murid yang bersalah. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya mulai lebih sering menggunakan posisi kontrol manager. Saya merasa bahwa dengan memberikan siswa lebih banyak kesempatan untuk berpikir kritis dan menyelesaikan masalah akan membuat siswa termotivasi dan terlibat dalam pembelajaran. Ketika menggunakan pendekatan yang lebih positif, saya merasakan kepuasan yang lebih besar. Saya melihat siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan saling menghormati. Mereka juga lebih terbuka untuk berbagi ide dan pendapat mereka. Hal yang sudah baik adalah saya telah berhasil membangun hubungan yang lebih positif dengan siswa. Mereka merasa lebih nyaman bertanya dan meminta bantuan. Namun, saya masih perlu meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola konflik dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Sebelum mempelajari modul ini adalah saya sebagai penghubung. Guru sebagai penghubung. Perasaan saya sebenarnya merasa bersalah melihat murid dihukum karena berbuat salah. Setelah saya mempelajari modul ini, saya memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menyelesaikan kesalahan yang dilakukan murid. Perasaan saya menjadi tenang dan sadar bahwa pentingnya komunikasi guru dan murid. Murid yang berbuat salah akan tumbuh kesadaran dan tanggung jawabnya atas kesalahannya. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan tahap menstabilkan identitas. Saya baru sadar bahwa kata-kata yang saya gunakan kepada murid yang berbuat salah adalah tahap dari segitiga restitusi. Kata-kata yang sering saya gunakan kepada murid yang bersalah adalah tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Selain konsep-konsep dalam modul, saya juga merasa penting untuk mempelajari
lebih lanjut tentang kecerdasan emosional, mindfulness, dan kepemimpinan transformasional. Keterampilan-keterampilan ini dapat membantu saya menjadi guru yang lebih efektif dan inspiratif. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.